Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia bersama dengan para polemikus Islam. Mari kita dengar dan menyimak video ini secara cerdas dan memberikan komentar yang baik dan positif. Mari kita dengarkan video ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Halo. Halo. Nah, follow ya Bang ya. Udah dari kemarin aku follow itu. Saya Tias binti Abu Bakar. Kalau saya kan Agatha putri Rasulullah. Nah, ini Tias putri Abu Bakar. Udah. Lu pagi-pagi bikin sakit perut, Bang. Emang lu ini lagi diare? Enggak, kan kemarin gua udah bilang kan. Kan kemarin gua udah komplain ke lu kan. Kalau ketawa jangan nyakitin. Oh, intonasi saya salah, baik-baik saya akan perbaiki. Siap bos. Jangan lupa di follow ya teman-teman ya. Ini ya akun saya yang baru netes sekitar 12 jam yang lalu ya. Nih namanya Tias. Tias pula. Memang ada perubahan ya. Ini sebenarnya saudara kembar saya. Gitu. Dia ada di sebelah saya nih yang namanya Tias ya. Jangan lupa di follow. Pakai F ya. Jangan lupa di follow. Sobat gurun ya, sobat gurun pakai F. Iya, sobat gurun ya. Selamat pagi Pak Denny. Nih kita sambut dulu ya. Ada tamu kita ini ya. Anda kalau mau nikah ya minta restu ke sini. Silakan Pak Restu. Assalamualaikum. Tolong dong ditanyain dong tamunya. Sorry tak, izin turun, gue mau cabut. Oh ya, cabut. Biasa. Siapa yang mencabut nyawamu? Malaikat nyisep ini. Mungkar mangkir. Gue gak ngikutin tuh yang kemarin ada apa? 7 malaikat ya. Iya. Besti. Hai Besti. Oke, izin turun tak. Shalom, semangat untuk hari ini. Ya, thank you Pak Bless. Tuhan berkati. Biasa ngerekam Guru Dazuma memualafkan Islam. Shalom. Masya Allah. Baik. Halo Pak Restu. Halo. Oh ini mau lagi cosplay jadi berhala. Di bawah aja ya. Kalau cosplay jadi berhala. Nah kalian jangan lupa ya teman-teman ya, follow Pak kita ya. Tias ini adalah kembaran saya ya, kembaran saya yang selalu siap membantu saya. Mana nih kita cari kambing ya. Kita hari ini fokus mengajar ya. Kita jangan bikin muntah darah dulu di awal-awal ya. Thank you Kak Sylvia udah di follow katanya ya. Aku fallback. Kak Sylvia. Aduh, Udayana masih kebalik aja. Jangan dong kebalik. Pansos. Siapa tuh yang udah pansos tuh? Oke, kita naikin ya. Udah di follow Kak. Thank you. Halo. Islam Kristen Bang? Islam. Silakan mau bertanya Pak Kak. Mau nanya. Silakan. Bedanya Islam sama Kristen tuh apa ya? Kok aku nggak terlalu ngerti gitu loh. Beda Tuhan Bang, itu aja. Oh,
Iya, Itu aja ya. iya. Anda kan Islam kan? Iya. Anda nyembah Allah Tritunggal nggak? Nah, aku nggak pernah ibadah juga. Oh, nggak pernah ibadah. Terus? Ya, cuman modal Islam KTP aja. Ya nggak apa-apa, semangat Islam KTP-nya bang. Yang penting kan masih nafas, masih dikasihi Tuhan Yesus. Pokoknya nanti mati memberi pertanggungjawaban atas imanmu kan gitu aja. Iya, iya, iya. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi nggak? Enggak, cuma mau tanya itu aja. Udah berapa lama Islam KTP? Udah ya 30 tahun lebih lah. Oh, 30 tahun? 30 tahun itu ngapain aja bang? Ateis gitu? Ya, asal Islam aja di KTP gitu aja. Ya bagus sih itu, lebih bagus lah daripada ikut-ikut demo. Enggak, kayak nggak ada kerjaan yang lain. Iya itu, makanya saya bilang bagus daripada ikut-ikut demo. Orang yang nganggur aja itu. Bukan bang, yang ikut demo itu pasti orang yang ini tinggi nilai keimanannya itu. Ah masa? Iyalah. Orang yang nganggur itu. Bukan. Itu bukan orang nganggur, itu tuh yang Islam sejati tuh. Kayak gitu biasanya. Iya. Yang nggak ada kerjaan nganggur gitu. Bukan. Agatha. Halo. Islam Kristen. Islam pasti ya. Kamu lihatlah namaku. Ya. Kenapa? Ada apa dengan namamu? Anda Islam atau Ada Kristen? nama Islam Yosua. Anda Islam? Kristen bu bang. Oh ya, di bawah dulu belajar sopan santun, gak usah naik. Kok ngomong tuh ini nggak jelas. Mendingan ateis bro, jangan ngaku-ngaku Kristen deh. Nggak ada indah-indahnya. Iya, lagi caper ya, caper. Iya, iya. Ya, Bang Gandu, ada lagi yang mau ditanya? Enggak, udah. Oke, terima kasih ya Bang Gandu. Shalom. Salam Suaib. Islam Kristen. Aku Kristen. Ya, silakan, ada yang mau ditanya Pak? Ya, hukum perkawinan tentang cerai itu bisa enggak? Hukum perkawinan apa cerai? Yang mana? Ini ada dua hal yang berbeda, coba benerin dulu ngomong. Tentang cerai, hukum perkawinan tentang cerai bisa apa hukum enggak? Hukum perkawinan tentang cerai gimana nih? Mau ngomongin hukum perkawinan apa hukum cerai? Benerin dulu dong. Oke. Bisa menurut iman Kristen enggak? Apanya? Kawin boleh. Kan hukum perkawinan, ya boleh. Justru disuruh kawin. Bertambah banyak, beranak cucu dan bertambah banyak lah. Mau ngomongin hukum kawin. Kalau cerai enggak? Ada. Diperbolehkan cerai karena zina. Berarti aku bisa kawin lagi dah. Nanya cerai atau nanya kawin? Nanya cerai dulu. Soalnya udah pernah kawin tapi istri selingkuh. Ya, lebih bagus ya di 1 Korintus 9 ayat 7. Lebih bagus kamu itu jangan menikah lagi, kata Rasul Paulus. Lebih baik sama seperti aku. Namun daripada kamu binasa dalam dosa, ya mendingan kamu menikah gitu. Tapi kalau bisa, Anda ya harus sendiri. Gitu. Tapi Kalau daripada Anda jatuh ke dalam dosa, ya lebih baik menikah. Kenapa? Karena Anda tidak sanggup menahan nafsu Anda. Gitu. Yeah. Kalau bisa ya lebih bagus Anda salibat, tidak menikah. Gitu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, aku turun dulu. Oke, silakan.
Kita naikin orang gila dulu ya, sebentar. Halo. Halo. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Loh, kemana Bapak tadi? Kok hilang dia? Wah. Oh. Naik lagi Pak, naik lagi Pak. Siapa yang nurunin? Tolong dong. Teman-teman, jangan diturunin dong. Kasian, baru ngomong pagi udah turun. Astaga. Ngomong pagi. Selamat pagi. Halo Paus. Iya, Islam Kristen Paus. Islam. Islam. Ya, Iya. ada yang mau ditanya? Oh, terima kasih. Pertanyaan saya ada 3.300.000 pertanyaan. Tiga aja dulu ya. Siap. Yang pertama itu konsep Tritunggal itu adanya di mana yang pertama kali gitu kan? Oke, Konsep saya jawab ya Tritunggal. di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu Musa yang sudah menuliskannya. Kejadian 1 Ayat 1 Ayat sampai berapa? 3. 1 sampai 3. Kejadian 1 saya pelajari nanti. Ya. Yang kedua pertanyaan saya Kejadian 1 siapakah? ayat 26 sampai 27 itu juga Oh, Tritunggal. 26 sampai 27. Oke. Iya. Yang pertanyaan yang kedua, siapa yang pertama kali menyembah Yesus gitu? Adam. Siapa? Adam. Maksudnya, Pak? Maksud Adam alaihissalam, Nabi Adam maksudnya? Adam mana ada alaihissalam. Iya, maksudnya Adam bukan nabi, masa Adam alaihissalam. iya, iya. Adam yang suaminya Manusia Ibunda Siti Hawa. Manusia pertama Siti Hawa. Emang ada di Quranmu Siti Hawa? Ada. Ada. Di mana? Coba tunjukin ada Siti Jauh Hawa. jaha. Ya, jauh jaha itu yang artinya di situ dikatakan umul basyar. Loh, Nah, itu nama Siti Hawa juga. Itu makanan apa umul-umul bang? Kalau abul basyar itu Hawa bang. iya, kan jauh jaha itu dari pasangan. Bang, Makanya kan ada Bang, nama-nama nama itu lain. nggak pernah ditranslate bang. Kalau Hawa ya Hawa, mau di mana aja namanya Hawa bang. Sama kayak Allah, nama Allah di mana-mana tetap Allah bang. Nama itu nggak bisa ganti bang. Oh, Kalau nggak bahasa bisa Arab ganti. jadinya Berarti Hilmi, Yesus gitu. ngambil dari mana? Yesus ngambil dari kata mana itu? Iya, kalau emang tidak bisa ditranslate, emang Yesus ngambil dari mana? Di Yesus Torah ngambil nggak ada dari perasaan mana-mana. nggak ada nama Yesus. Yesus itu ada nama Iosos. Mesia. Iosos. Di dalam teks Iya, kan? aslinya Iosos nggak Kenapa berubah. kenapa jadi Yesus? Loh ini orang Indonesia yang ngomong. Kayak Yesus ya Yesus aja. Loh Iosos coba Hawa di mana bang? Di Quran surah berapa? Ayo dong jangan lari-lari. Di situ di dalam Anisa ada jauh jahat. Anissa berapa? Ya artinya Oke, pasangan. jauh. Ini saya ambil Quran saya ya. Anissa berapa bang? Di situ dikata banyak sih jauh jahat Oh, ini banyak. Satu berpasangan. aja, Bang. Artinya Satu kalau aja, yang Bang. merujuk ke suami itu Abul Basyar. Loh saya Yang juga bisa merujuk bilang ke suami istri saya Umul yang Basyar ono-ono. itu artinya Bang, yang namanya suami, ya namanya suami. Suami nggak mungkin dibilang Adam. Kan nggak gitu. Istri nggak mungkin dibilang Hawa. Istri yang mana nih? Coba. Ya, Quran terus- surah berapa, Bang? terus kata Yesus itu sendiri Anissa dari mana berapa, Bang? ngambilnya? Anissa Nggak, Yesus berapa, itu Bang? ngambilnya dari mana dulu? Gini, Bang. Yesus Yesus itu kan nama. Tetap dia ada namanya. Ini Hawa mana yang namanya? Hawa ini nama, Bang. Ngambilnya Nama, dari Bang. mana? Yesus Ya, itu ngambilnya Hawa, dari Hawa mana? dulu. Kata dari mana? Hawa dulu. Kalau Yesus. Isu ya Isu aja. Ya, Matius 1 Kalau Yesua ayat. Yesua aja, kenapa harus Yesus gitu? Ya, itu nama kan. Saya tanya, nama Iya, istrinya. makanya kan tadi juga nama. Pertanyaan Nah. saya, nama istrinya Adam, Anissa berapa? Yuk, Jangan mute. Anissa berapa? Banyak. Anissa satu aja banyak satu kagak bisa. Yuk, Anissa berapa? Anissa berapa? Klik jauh jaha. Umul Basyar. Jauh jahat itu Klik. apa bahasa Indonesianya?
Pasangan, Loh, saya berpasangan. nanya pasangannya Adam namanya siapa? Jauh Umul Adam Basyar. siapa? Umul Basyar. Umul Oh, Basyar. Umul. Jadi Umul Umul itu Basyar. Hawa. Ya, Umul itu klik Hawa. Umul Basyar. Umul artinya apa? Ibu. Umul Basyar. Oke. Ibunya Yang Kobil namanya siapa? Baik. Saya lagi Pasangan Adam siapa? Ibunya Kobil dan Hobil siapa? Ini yang saya mau tahu. Lu mau ngomongin Ubul, mau ngomongin Jauh Jaha? Iya siapa? Siapa Jauh Jahanya si Adam? Itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Jauh Jahanya si Adam siapa? Umulnya si Kobil siapa? Sudrun. Ubul. Coba. Siapa Jauh Jahanya si Adam? Itu pertanyaan saya. Jauh Jaha jawabannya. Terus siapa umulnya si Kobil? Umul. Hingga siapa? Siapa? Bang, siapa bang? Jangan ngamuk lah bang. Ayo, siapa nama umulnya si Kobil? Jauh Jahanya si Adam siapa? Jauh Jaha jawabannya. Umulnya si Kobil, Umul. Apa-apaan kah? Bojak ranggang. Coba jawab dulu. Siapa umulnya si Kobil? Kalau nggak ada ya udah. Kalau kita tahu. Jauh Jahanya si Adam siapa? Hah? Pasangan si Adam siapa? Pasangan gitu. Anjir. Mau saya tunjukin nggak nama Hawa? Tapi Hawa Riun, Hawa nafsu. Mau? Ada di sini. Orang ditanya nama kok. Jauh Jaha. Iya siapa Jauh Jahanya, Bang? Saya lagi nerangin mute terus. Makanya jangan nafsu. Makanya di Al-Quran itu yang merujuk ke Siti Hawa itu contoh di surat Al-Araf, coba di ayat 23 itu ada juga Jauh Jaha. Bukan saya bukan nanya Jauh Jaha. Siapa Jauh Jaha si Adam? Saya nanya Jauh Jaha si Adam siapa? Pasangan si Adam. Jauh Jaha jawaban lu. Pasangan. Lis Benter. Jawabannya adalah Inul. Jauh Jaha artinya apa, Bang? Gitu, kalau takut mute. Jauh Jaha artinya apa, Bang? Jauh Jaha artinya apa? Jauh Jaha artinya katanya pintar, udah buka koma, ya, udah Jauh bisa Jaha, itu baru 2, saya 3.300.000 pertanyaan, ini baru 2. Bisa dengar saya? Ini saya mute dulu dengar ya. Jauh Jahanya si Adam siapa? Itu jawab dulu. Jauh Jaha kan artinya pasangan. Pasangan si Adam siapa? Jauh Jaha si Adam siapa? Kan gitu. Siapa, Bang? Siapa, Bang? Bang. Ayo. Umulnya si Kobil dan Hobil siapa? Tadi kok jawab namanya Jauh Jaha. Sekarang kok jawab namanya Umul. Mute. Oke. Ya. Dia nggak mau ada 3.000. Beberapa udah saya jawab. Saya cuma nanya Jauh Jahanya si Adam siapa? Jawabannya apa? Jauh Jaha. Kalau Yesus Iosos itu kan nama. Siapa anak yang dilahirkan Maria? Anak. Kan gak gitu jawabannya. Iya. Nama. Sebutin nama. Jauh banget. Jauh Jaha. Jauh. Itu loh maksud saya. Pertanyaan sesimpel itu kok langsung pingsan sih? Astaga Tuhan. Emang agak lain ya. Terus jawabannya Umul kitab. Terus jawabannya Umul. Halo. Alek. Demi Alek. udah pingsan dia. Cuman ditanya satu loh. Astaga.
keluar. Demi Alek, kagak tahu nama istrinya Adam. Ya udah, kalau kagak tahu ya udah. Kita naikkan pasien yang lain ya. Semoga cepat sembuh ya, Paus. Jadi turun lagi. yang bisa ngejawab tuh cuman Adam Suseno ya. Gitu. Lu yang sakit, iya dah. Gimana aja dah lu ngedagelan. Siapa pasangannya Prof Metatron? Pasangan, itu jawabannya. Botol. Halo, jangan. Apa agamamu, Kak? Hah? Apa agamamu? Kristen. Kristen itu agama siapa? Kristen itu agama yang baru diresmikan tahun 300 menjadi sebuah agama oleh Kaisar Konstantin. Yesus itu agama dia apa? Nggak ada agama, dia kan Tuhan. Dia yang kami ikuti. Jadi yang mencipta agama itu siapa? Manusia. Buatan manusia atau dari Tuhan? Iya, manusia. Oh, buatan manusia. Oh, berarti bukan dari Tuhannya agamanya? Bukan. Berarti jika dari manusia bolehlah suka-suka hati dia buat agama. Tuhan dia nggak menciptakan agama, karena Tuhan itu menciptakan itu 6 hari lamanya. Dan jadi Tuhan kalau sudah Tuhan tidak memberkati mencipta hari. agama, dari agama Tuhan itu apa? Mana ada agama Tuhan? Makanya tadi kau jawab Yesus itu agamanya apa? Ya nggak ada, karena Tuhan Yesus nggak bawa agama dan tidak beragama. Paham dong? Jadi jika Yesus tidak beragama, kenapa manusia buat agama? Ya itulah manusia gila tadi. Berarti dia lebih kuat daripada Tuhanmu. Kenapa? Berarti dia lebih kuat daripada Tuhanmu. Sedangkan Tuhanmu tidak punya agama, malah dia pula yang buat agama. Agama itu apa sih artinya, bro? Agama ya seperti kakak lah. Agamanya Agama itu artinya adalah penggolong suatu golongan penyembah Tuhan, ya, yang membuat tidak kacau. Itu arti agama. Agama itu penggolongan. Jadi penggolongan itu apakah Tuhan yang menciptakannya? Ya enggak lah. Manusia yang menciptakan penggolongan itu. Itu karena agama itu dari kata tidak gama, itu kacau. Jadi agama dari bahasa Sangsekerta dimaknai sebagai sesuatu yang membuat aturan di dalam masyarakat supaya tidak kacau. Itu agama. Golongan gitu. Dari mana dapat kata-kata itu? Loh, itu tadi baru saya bilang. Coba kamu buka Wikipedia. Agama itu dari bahasa Sangsekerta, bukan bahasa Arab. Yesus itu Fokus. agama. Fokus. Bukan loh, masa Yesus itu Tuhan, masa Tuhan agama? Saya baru dengar ya. Sebentar. Saya baru dengar kamu bilang agama Tuhan. Emang Islam itu agama Tuhan? Bukan yang ditanya tadi siapa yang membuat agama. Jadi siapa yang membuat agama Islam? itu siapa? Saya tanya, Islam yang itu siapa mengadakan agama itu siapa? Manusia. Nah, yang itu bermasalahnya. Tuhanmu tidak punya agama. Tetapi kalian orang Kristen buat agama sendiri. Nah, Tuhanmu tidak punya agama. Emangnya Tuhanmu punya agama? Menciptakan agama Tuhanmu apa? Agama Tuhan yang menciptakan agama dia. Saya yang nanya itu. menciptakan Tuhanmu agama, punya agama yang nggak? memberikan agama. Ya, kamu tadi ketawa ketika kamu mengatakan Tuhanmu tidak punya agama. Tuhanmu memang punya agama, bro? Dia memberikan agama. Enggak, saya nggak nanya itu. Tuhanmu punya agama nggak? Kan sudah dibilang diberikan agama. Saya nggak nanya Tuhanmu punya agama nggak? Nggak, saya tanya dia beri apa? Kalimat berbicaranya punya itu agama nggak? kalimatnya. Pertanyaan saya, Tuhanmu punya agama nggak? Tadi kamu naik sama saya jawab tidak. Dia memberi agama. Saya nggak nanya itu. Kamu kan tadi nanya ke saya, Tuhanmu punya agama? Saya jawab tidak. Saya tanya balik, Tuhanmu punya agama tidak?
Tadi yang aku tanya tadi agama Jawab dulu, kakak apa? jawab dulu. Jawab dulu. Aku tanya tadi agama Tuhanmu kakak punya apa? agama nggak? Ini nggak Tidak sanggup punya jawabnya. agama. Jadi kakak tanya Tuhan kakak nggak ada agama, nggak punya agama. Tuhanmu punya agama? Memberikan agama. Saya nggak nanya itu. Tuhanmu punya agama nggak? Saya menjawab. Itu kalimat itu udah berbeda. Tuhanmu punya agama Kalimat cara loh. Kak, bicara itu sudah beda. pertanyaan kamu saya jawab. Pertanyaan yang sama kenapa nggak dijawab? Tuhanmu punya agama nggak? Pertanyaan tanya saya tadi seperti itu. Tuhanmu punya agama nggak? Yang kakak tanya sekarang nih, Tuhanmu yang punya agama saya nggak? tidak ada Saya tanya cuma tadi tanya seperti itu. itu. Kamu tadi tanya gitu. 1.100 orang di sini dengar. Dia tadi nanya itu dan barusan dia nanya itu. Sekarang saya tanya, Tuhanmu punya agama nggak? Jawab dong. Ini orang di sini tadi ngedenger loh mulutmu. Makanya mulut tuh jangan cepet-cepet ngomong. Dipikirin dulu sebelum keluar nyeletuk. Gak inget kan? Nah, Tuhanmu punya agama nggak? Saya tanya. Nggak ada ngomong kayak gitu tadi. Udah oke, Ya udah saya sekarang gini. tanya, anggaplah tidak ada. Tuhanmu punya agama nggak? Jawab dong. Dia memberi agama. Saya nggak nanya itu. Kalimat- Tuhanmu punya agama nggak? Nggak boleh aku jawab kayak gitu. Karena kalimat berbicaranya itu beda. Kamu boleh bertanya sama saya. Masa saya nggak boleh menanyakan yang sama? Kok kejahat sekali kau jadi manusia, Dek? Sebab aku tadi nggak ada tanya kayak Oke. gitu. Ada. Jangan gitu dong. 1.000 orang denger di sini kok. Astaga Tuhan. Berkali-kali loh Apa yang kamu aku ngomong bilang gitu. tadi? Apa yang aku dengar tanya ya. tadi? Islam. Tuhanmu punya agama nggak? Itu kamu tanya. Tadi di sini orang. Jawab ya. 1.000 orang di sini dengar nggak tadi dia ngomong gitu? Saya ini mendengarkan loh. Kamu ngomong terus aja. Dengar tuh. Sekarang saya tanya. Tuhanmu punya agama nggak? Dijawab dong. Tuhan saya memberi agama Saya kepada nggak Adam. nanya itu. Tuhanmu punya nggak? Nanti memberinya. Tuhanmu punya nggak? Jawab Memberi dong. agama. Tuhanmu punya agama dong. Kalau dia memberi, agama. oke, kalau dia memberi artinya dia punya dong. Dia memberi kepada Adam Sekarang agama. gini, saya kasih contoh. Saya memberi kamu buku, artinya saya punya dulu baru saya beri kan. Sekarang saya tanya, Tuhanmu punya agama nggak? Dijawab dong. Ini sebenarnya kita udah tahu bahwa Tuhannya punya agama. Apa agama Tuhannya? Islam. Kita tahu itu. Coba, saya cuma mau denger dia aja. Lumayan nih. Dapat konten di bawah si Jagurdut. Ayo, Tuhanmu punya agama? Tuhan saya memberi agama kepada Adam. Berarti sebelumnya dia punya dong. Dia memberi. Ya, kalau memberi namanya yang punya dong. Kalau yang nggak punya kan nggak bisa memberi kan? Dia memberi. Coba. Jadi Tuhanmu punya agama dong kalau gitu. Betul? Oke, aku jawab. Oke. Dah, aku ikut dulu kata kakak. Oke, Ya, dia apa? punya agama. Apa? Tuhanmu Dan punya diberikan agama kepada Adam agamanya. Jawab. Tuhanmu punya agama? Jawab iya atau tidak aja. Ya, oke, aku jawab iya. Itu Iya. kenapa? Oke. Apa agama Tuhanmu? Oke, Islam. Oh, Tuhannya agama Islam. Muslim. Berarti Tuhanmu sama seperti saya. Saya punya agama. Tadi kamu bilang bukan ciptaan manusia. Ternyata Allahmu punya agama. Apa agama Allah? Islam. Itu kan? Sama dong kayak kamu. Agama Islam juga kan kamu kan? Kamu agama Islam. Allahmu agama Islam. Sama dong kalian. Sama-sama umat. Oke. Silakan bro. Ya udah kita tahu Allahnya agama Islam berdasarkan jawaban si jangan lupa. Namamu jangan lupa. Jadi pertanyaan dan kata-katamu itu pun jangan dilupakan. Oke? Saya orangnya nggak sanggup melupakan soalnya. Kamu kan jangan lupa. Silakan mau nanya apa jangan lupa. Jangan lupa ya lain kali ya omongan sendiri ya. Yesus itu nggak punya agama. Tidak. Tadi kakak cakap. Kenapa kakak mengatakan tidak? Ya tidak karena dia tidak membawa agama. Tapi Alkitab ada mengatakan Di mana? ada agama. Nggak ada. Aku dengar acara-acara itu Ya, yang kasih Kristen-Kristen tunjuk lain. aja ayatnya. Kasih tunjuk aja ayatnya. Nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada. Ayatnya pun nggak ada. Silakan cari Tapi aja di kenapa? Alkitab. Jangan dengerin ceramah.
bukti dong. Kalau ceramah itu kan orang bisa lupa. Tetapi kalau kamu lihat bukti otentiknya, nah itu baru kamu percaya. Berarti Kristen yang lain itu berarti dia berbohong lah. Di mana dalilnya? Saya nggak tahu dalilnya, tapi Lu kalau nggak tahu kenapa Kristen kamu yang bilang lain ada itu agama di mengatakan kitab di saya? Alkitab Yesus itu ada agama. Kalau kamu nggak tahu, kenapa kamu bilang di Alkitab ada? Kan kamu yang menuduh. Sebab ini bukan sedap ini, sebab aku mendengar daripada orang dan aku Kamu bertanya kepada enggak, kakak. kamu nanya di kitab. Tadi kan kamu bilang menuduh kitab saya. Sekarang Itu kamu bukan nuduh menuduh. orang. Di Bukan mana? menuduh. Loh. Tadi kan saya ngomong, Jangan saya lupa omonganmu, Dek. Tadi kan udah aku bilang, namamu jangan lupa. Jangan lupa omonganmu. Itu di kitab kakak ada. Tadi gitu kan? Jangan lupa dong. Itu omonganmu. Saya ngerekam di sini. dengar dulu ya, Ingatan apa saya yang tinggi. aku ngomong tadi. Ingatan saya tinggi. Aku dengar lupa. orang itu berkata, orang Kristen kan, berkata, yang di bawah ini juga dia orang-orang di situ. mengatakan Yesus itu ada agamanya di Alkitab. Orang tuh bilang bukannya Kalau aku. kata orang-orang di bawah ini yang Islam juga bilang Muhammad itu buta huruf. Ya? Memang buta huruf. Iya, Muhammad itu tukang kawin. Dia itu memang kata orang di sini, tapi saya nggak mau percaya di situ. Saya mau percaya di tulisannya. Sebabkan di yaya saya, Di yaya saya. ayat 14:29. Hah? Coba apa bacanya? Apa? Yaya saya Yaya 14 ayat 29. Apa yaya saya? Ya saya. Ya saya. Itu kitab apa nama itu? Saya? Itu kitab Kristen itu. Nggak tahu saya siapa ya saya. Ya saya. Ya saya Agatha. Ya saya. Ya saya. Apa sih, Dek? Yo eh. Ingat ya teman-teman ya, agama Allah Islam. Agama Allah. 29 ayat 12. Apa itu? Tuh? Baca. Itu kan kakak punya buku tuh. Loh, kamu mau nanya apa dia saya? Ya saya 29 ayat 12. Apa bacanya kenapa itu ya saya itu? Kenapa ya saya? Apa bacanya? Coba bacakan. Apa Loh, kan bacanya? kamu yang mau nanya ya kamu lah. Apa pertanyaanmu? Iyalah aku nanya sama kakak, apa bacaannya itu? Ya kau baca sendiri, kau barusan tadi googling, bacalah. Aku nggak pandai baca. Wah, ternyata benar Muhammad diutus untuk orang-orang buta huruf. Ya. Sebab itu aku tanya sama kakak, apa bacanya? Oke. Jangan-jangan kamu jangan-jangan tadi kakak nggak hafal kitab ya? Iya. Tadi kamu dapat saya itu membaca atau apa? Ada yang bilang itu ya. Ada yang bilang. Orang kamu habis ini. Janganlah berbohong, bro. Kamu nggak akan menang dengan cara berbohong. Sebentar. Kamu nggak akan menang dengan cara berbohong. Bacakan aja. Berbohong itu siapa? Kamu nggak sekolah? Saya tak pandai baca. Oh, Anda tidak pandai baca. Coba. Saya tes ya. Ini kalau kamu nggak bisa baca. Ya saya 29 ayat 12. Itu barusan baca apa bukan? bacanya? Itu barusan baca bukan? Ini aku kan ngomong bukan baca. Oh, barusan baca. Jika baca berarti aku lihat buku. Kalau ngomong aku tanpa melihat. Oke. Ini tahu tulisannya apa? Apa tuh? Tulislah dengan betul. Oh, kebalik. Ini apa? Kameranya kebalik. Oke, kita lihat ya. Nih, dibalik aja deh. Nih. Ini apa? Oh, ini sikit-sikit tahulah. Apa? Al-Quran. Abang kalau bisa baca jangan bilang nggak bisa baca. Udah bisa baca ya? Udah bisa baca ya? Udah bisa baca ya? Udah terbukti ya teman-teman ya? Bukan berarti semua. Oh, nggak nanya ngerti tapi bisa baca kan? Bisa baca. Silakan bacakan Yesaya yang tadi. Nggak apa-apa saya. Beda. Oh, beda. Yang sedikit itu dengan yang paham itu beda loh Kak. Coba saya dengarkan Anda dulu mengeja. Ayo Dek, yuk anak PAUD ya. Udah saya bilang kemarin. Mana saya ini buku? guru. Udah buka bukunya, buka. Nah. Coba buka.
Yesaya Anda mau nanya 29 apa? ayat 12. Bang, kesini Anda mau bertanya dan dipersilakan bertanya. Bukan Anda minta bacain. Anda kalau Oke, kesini bertanya. bertanya aja. Oke, sekarang saya bertanya. Ya. Nah, jawab ya. Itu Alkitab ada Pandai-pandai kau dulu lah berbohong, Ya. Bang. Ya, Itu, bohong juga aduh. harus pakai otak. Dengarkan. Ini bohong kok nggak pakai otak sih, Bang? Itu Alkitab itu cuma buku doang atau keselamatan? Keselamatan itu Yesus. Alkitab ya buku doang. Buku doang. Tapi itu jadikan pedoman atau bukan? Bukan, pedoman kami ya Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus itu. Berarti Jangan keimanan lupa ya. keimanan kakak apa? Iman saya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan beriman kepada buku, Dek. Emangnya situ. Berarti buku itu berarti kitab itu cuma buku lah yang tidak iyalah, bisa kitab dijadikan apa sih pedoman. buku? Kitab itu artinya buku. Kitab itu kan bahasa Arab, diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya buku, Dek. Loh, nggak pernah sekolah ya? Ya memang artinya buku. Ya udah, kitab ya buku. Kok masa kau beriman kepada buku? Jadi keselamatan? Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Oh, keselamatan itu dalam Yesus. Iya. Berarti buku itu untuk apa? Buku itu untuk dibaca. Dipelajari atau apa? Dibaca, dipelajari. Masa keselamatan Berarti kan untuk dipelajari? dipelajari, berarti kan gimana katanya apa? Loh, kok cuman apanya? Berarti kan untuk dipelajarkan. Iya, kamu belajar buku nggak? Iya buku. Kamu Kurang belajar lah. bacaan? Kamu belajar bacaan? Quran itu kan artinya bacaan. Belajar bacaan nggak? Sikit-sikit lah. Oh, sikit-sikit. Bisa baca tapinya? Sikit. Sikit, tapi bisa baca. Saya nanya nggak banyak atau sikitnya. Bisa baca? Ya kalau sikit-sikit boleh lah. Bisa Cuma baca lambat. nggak? Nggak, saya nggak nanya itu. Bisa baca? Ya atau cuma nggak? lambat. Lambat. Saya nggak nanya lambat atau cepat. Bisa baca nggak? Iya bisa lambat. Ya Cuma tidak seperti orang yang Coba hafal. katakan iya saya yang kau tanyakan tadi. Ayo fokus, ayo. Katanya Nah, tadi nggak bisa buka baca. lah. Terus sikit, terus lambat. Apa lah mau kau deh? Buka lah. Ah itu ya. Di Ya, sini saya buka. dipersilakan bertanya, bukan dipersilakan buka. Nggak ada di sini yang bagaimana? mempersilakan kamu. Silakan buka, silakan nyuruh Bukunya buka. nggak ada dengan aku. Kayak mana aku mau baca? Ya itu deritamu. Bukan dari aku. Memang aku tidak menyimpannya. Iya, Itu penderitaanmu yang nggak mampu apa-apa. Oh berarti kakak nggak ada buku itu? Memang nggak perlu. Iya, kamu nggak punya. Yang nggak Oke, perlu kamu mau bagi aku. bertanya apa? Silakan mau bertanya. Bertanya apa, bro? Nggak jadi bertanya nih. Udahan. Jadi bertanya. Apa pertanyaannya? Kenapa kakak yakin itu Yesus itu juru selamat? Iya, karena dia adalah juru selamat. Ya dari mana bisa kakak mengatakan itu juru selamat? Para rasul yang memberitakan itu melalui gerejanya. Siapa rasulnya? Nama-nama rasulnya? Rasul Yohanes, Rasul Lukas, Rasul Matius, Rasul Paulus, Rasul bentar. Bartolomeus, Bentar. Sebentar. Petrus. Apa? Rasul Paulus. Iya. Bukankah Rasul Paulus itu menantang Yesus? Dia bertobat dan jadi Rasul Paulus. Kapan dia bertobat? Ya, ketika Di ayat berapa perjalanan dia ke bertobat? Damsik ditemui oleh Yesus. Oh, ketika Yesus sudah mati baru dia bertobat. Bukan, dia kan sudah bangkit. Dia hidup. Ketika Yesus hidup dong. Bukan ketika mati dong. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad itu Rasul? Yesus. Sekarang saya tanya, Muhammad itu Rasul? Sudah nggak? mati hidup lagi gitulah. Oh iya dong, itulah artinya keselamatan. Kamu juga nanti sudah mati terus dihidupkan lagi, itu artinya keselamatan. Makanya saya katakan Yesus itu adalah keselamatan. Jadi arti keselamatan itu adalah selamat dari kematian kekal. Makanya Yesus itu adalah keselamatan. Paham di sini? Nah, kamu tadi ngomongin Rasul Paulus. Apakah Rasul Paulus itu adalah rasul? Iya, di Roma 1 ayat 1 itu juga jelas dikatakan dia adalah rasul. Rasulnya Yesus. Sekarang saya tanya,
Muhammad itu rasul tidak? Jawab dong. Nih kalau ditanya balik pasti nggak mau ini, nggak mau dia. Rata-rata Islam tuh kalau ditanya balik ketakutan, langsung gusar nanya sana sini. Yesus mati, baru Paulus bertobat. Begitu. Salah. Yesus mati, Rasul Paulus bertobat. Oh enggak gitu. Yesus mati, 3 hari dia bangkit. Saat Yesus sudah bangkit pun Rasul Paulus itu masih membunuh gerejanya. Iya. Itu. Nah, setelah itu baru dia perjalanan ke Damsyik ditemui oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan dibilang pas Yesus mati. Enggak lah. Di ayat berapa itu Paulus bertobat loh? Kisah Para Rasul 9. 9, coba. Apa katanya? Coba baca. Ya, ketika perjalanan ini saya bacakan nih. Ketika perjalanan ke Damsyik, ya, Saulus, namanya sebelumnya Saulus, didatangi oleh Yesus. Dan di situ dia dibuat menjadi buta. Lalu dia menyuruh. Ketika itu Yesus belum mati kan? Sabar, ini mau saya orang udah bangkit kok ketika itu belum mati. Udah bangkit. Udah mati bangkit lagi gitu. Iya, nabimu udah bangkit belum? Masih digigitin cacing ya? Oh. Siapa? Muhammad. Gak bangkit ya? Gak sanggupkah bangkit? Siapa dia? Gak sanggupkah membangkitkan Muhammad, nabimu yang semata wayang itu? Bukan sekarang masanya. Oh, bukan sekarang masanya. Bukan sekarang masanya. Emang siapa yang membangkitkan dia nanti? Ya kuasa Allah. Kapan hari kamu percaya kuasanya Allah belum ada satu yang dibangkitkan dia? Ya, jangan-jangan kamu ketipu. Jangan-jangan kalian semua kena prank. Baru dijanjin doang kan? Belum masanya. Belum masanya. Kata siapa itu belum masanya? Ya kataku. Katamu. Bukan kata Quran. Kataku. Sekarang kataku. Oh, sekarang katamu. Katamu ini berasal dari mana? Ya, dari belajar sikit-sikit lah. Belajar sikit-sikitnya dari mana? Dari guru. Gurumu belajar di mana? Nantilah aku tanya ya. Nah, kenapa takut ke Quran? Kenapa takut ke Quran? Nanti aku tanya ya. No, kamu nggak tahu. Ya, aku kan belum tahu. Kalau tahu aku jawab lah sekarang. Nah, sedangkan aku pun masih belajar. Nanti yang akan membangkitkan itu Allah itu ada di Quran. Iya, tahu kakak. Kenapa nanya lagi? Iya, Quran itu dari siapa? Sudah ditanya kan apa? Sudah tahu ditanya lagi. Nah, berarti kalian nanti kakak tahu lah. Berarti kakak sudah tahu kan? Ya, saya tahu. Berarti nanti kalian dibangkitkan oleh orang yang belum bangkit. Kata siapa? Kata orang yang belum bangkit. Muhammad yang mengatakan itu sehingga ditulis dalam bentuk Quran. Jadi kamu nantilah dibangkitkan. Kata siapa? Kata orang yang belum bangkit itu. Ya, itu. Paham ya? Paham, karena sumber kalian dari satu orang yang belum bangkit. Jadi yang mengatakan kalian itu nanti dibangkitkan siapa? Yang belum bangkit itu nabimu. Itu. Percaya kamu sama orang yang mengatakan kalian dibangkitkan sama yang belum bangkit? Hah? Masa kamu percaya sama orang yang belum bangkit? Mana tahu kakak dia mengatakan kayak gitu, dari mana? Loh, emangnya Quran itu bukannya perkataan Allah dari Muhammad? Tidak, tadi kakak bilang perkataan orang yang belum bangkit. Iya. Dari mana kakak tahu perkataannya kayak gitu? Dari Quran. Ya, coba tunjukkan ayat berapa? Ada di Maryam 72. Ya, coba bacakan. Bacalah sendiri. Dari mana kakak mengatakan itu perkataan orang yang belum bangkit? Ada yang membantah nggak ini perkataan Allah dari Muhammad sumbernya? Ada yang membantah ini nggak? 1,6 ini tadi kan ada yang membantah nggak? Itu atau perkataan orang yang belum bangkit. Atau itu beda, kalimat perkataan itu beda loh. Saya tanya, Quran ini berasal dari Nabi bukan? Bukannya Nabi Muhammad itu diturunkan, Quran itu diturunkan kepada Muhammad ya? Ya, Quran itu diturunkan kepada Muhammad kan? Ya, diturunkan. Berarti yang mengatakan kalian nanti dibangkitkan si penerima Quran yang belum bangkit, kan itu? Ya kan? Itu beda loh. Lo kok beda? Ya kak, yaudah benerin. Itu jadi kan perkataan daripada Quran.
Mm-mm. Diwahyukan. Dan Mm-mm. disampaikan dengan perkataan Diwahyukan, itu disampaikan oke. itu beda loh. Diwahyukan kepada Disampaikan siapa? yang Ya, mengatakan diwahyukan itu kepada beda siapa? loh. Diwahyukan kepada Macam siapa? kakak ini lah. Kakak ini berkata dengan menyampaikan itu beda. Ini kan diwahyukan kepada penulisnya Quran kan? Logika. Berkata dengan menyampaikan itu beda. Oke, Kalau siapa yang ngomong menyampaikan? logika loh, Baik, Kak. baik. Siapa yang menyampaikan? Siapa yang menyampaikan Quran? Menyampaikan Al-Quran. Mm-mm. Maksud Dijawab menyampaikan Al-Quran kayak mana? lah. Dijawab lah. Siapa yang menyampaikan Quran? Yang menyampaikan Al-Quran itu. Hmm. Maksud kayak mana? Loh, Kalimat berbicara itu. Coba kok tadi kau bilang kalimatnya masa itu nggak tahu cara kalimatnya. arti menyampaikan dengan yang mengatakan. Loh, sekarang saya tanya, siapa yang menyampaikan Al-Quran? Siapa? Menyampaikan kemana? Ke gigimu lah. Kalimat, Masa ke siapa? kalimat. Ya ke Kalau ngomong umatnya pakai lah. logika, ngomong Yang pakai logika menyampaikan loh. ke umatnya siapa? Kan kalau ya coba gitu ngomongnya. Ini menyampaikan Al-Quran, Ya kan itu kau menyampaikan bukan umatnya, kemana? kau bukan umat Muhammad kah? Yang menyampaikan Al-Quran Kamu umat Muhammad nggak? kepada Muhammad kah? Ataukah menyampaikan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran? Itu kalimatnya itu harus betul. Nanti salah jawabannya Oke, udah lain oke. ceritanya Gimana loh. yang bagusnya gimana? Bagusnya gimana? Coba benerin. Oh tadi kakak mau mengatakan yang menyampaikan dalam Al-Quran ini siapa gitu? Siapa yang menyampaikan Al-Quran? Oke, yang menyampaikan Al-Quran. Oke, itu Yang mereka. menyampaikan Al-Quran. Oke, yang menyampaikan Al-Quran. Oke, yang Yang menyampaikan Al-Quran. Gitu aja terus, Dek. Yang menyampaikan Sampai Al-Quran besok. itu mereka. Gitu aja Oke. terus. Siapa yang menyampaikan Al-Quran? Saya tanya, siapa yang menyampaikan Ya, kalimat Al-Quran bicaranya kepada harus umatnya? betul loh. Iya, Nggak boleh asal-asal ngomong. siapa yang menyampaikan Al-Quran kepada umatnya? Ya, itu gitulah kalau ngomong biar orang paham. Siapa? Jawab siapa? Oke. Yang menyampaikan Muhammad. Ya itu, yang menyampaikannya Muhammad. Muhammad ini udah bangkit belum? Kan udah bilang daripada tadi. Ya. Yang Sudah mengatakan dibilang kalian daripada nanti tadi. akan diselamatkan adalah orang yang belum selamat. Kau percaya? Kau Dari mana percaya? kakak? Dari mana kakak tahu orang yang belum selamat? Emang kapan dia bangkit? Sekarang saya tanya, Dari memangnya mana Muhammad tahu? kapan bangkit? Loh, Muhammad emang udah bangkit kayak Yesus? Belum kan? Belum. Kok dari Akan mana tahu? Dunia pun dibangkitkan tahu, Dek. pada masanya. Hei, dunia pun tahu Muhammad itu nggak bangkit-bangkit sampai sekarang. Jadi kamu percaya akan dibangkitkan Allah sama Itu tidak orang yang bangkit. Dari mengatakan mana mengatakan kalian Yesus? akan dibangkitkan padahal dia sendiri belum bangkit. Dari mana mengatakan Yesus itu bangkit? Mau lari? Jangan lari lah, kau kebiasaan lari. Sedangkan Coba. dibunuh aja bukan Yesus. Coba. Itu anak murid dia Yuda. Oke, buktikan aja, buktikan yang dibunuh bukan Yesus, muridnya Yudas. Di mana dalilnya? Lihat dari kitabmu. Nah, nggak ada di kitab saya, nggak ada. Dari mana nggak ada? Di kitab saya Yudas itu sudah mati sebelum Yesus disalib. Jadi gimana yang mati menggantikan yang belum mati? Ayo, coba. Oh Yuda itu sudah mati sebelum Yesus mati, gitu. Iya, baru tahu. Dari mana Ya? perkataan itu? Baru tahu ya, dari Alkitab, dari para rasul. Ayat berapa? Banyak di 4 Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes semua mengatakan yang sama. Apa katanya? Coba. Yudas itu mati gantung diri di sebuah pohon. Gantung diri mana? Kaget. Di Quranmu nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Di Quranmu yang tadi ya, yang kamu bilang Gantung bahwa diri. Berarti dia bunuh diri gitu. Iya, memang kalau Yudas itu bunuh diri, dia bunuh diri. Sekarang Sedih kamu kan buktikan, sebentar. Sekarang kamu buktikan yang dibunuh itu bukan Yesus dan Yudas. Coba buktikan. Ini kata-katamu jangan lupa ya. Tadi itu statementmu. 1.600 orang di sini mendengar kamu mengatakan itu. Silakan bawa buktinya. Buktikan omonganmu yang mengatakan Yesus itu nggak dibunuh digantikan oleh Yudas. Itu tadi perkataanmu. Silakan dibuktiin.
Nantilah, nanti ku tanya itu. Oh, Aku jangan aku dengar Bang nanti Juma. dong. Sekarang dong. Masa kau mau Aku dengar Bang lari? Juma ngomong kayak gitu loh. Oh, berarti kamu penipu mengikuti penipu gitu. Oh, Dari mana? alah. Dari mana kata Bang Juma itu penipu? Oke, kalau gitu buktiin. Kalau gitu buktiin. Dari Buktiin mana Juma kakak Bang Juma mengatakan itu itu. penipu? Buktikan kalau Juma mengatakan itu. Ayo. Buktikan dong. Ayo, Ya, itu buktiin ada. dong. Mana, Kayak mana? mana kok? Buktiin, Bukti buktiin. yang ku Buktiin katakan kalau ini dia bukan itulah penipu. buktinya. Apa buktinya? Yudas itu digantung, Mana buktinya? Mana dipasalin. buktinya? Mana buktinya? Inilah sebagai bukti yang ku katakan ini apa yang Juma Mana? katakan. Tadi kamu bilang Juma yang mengatakan yang disalib itu Yudas bukan Yesus. Mana kata-kata Juma seperti itu? Buktikan Juma mengatakan itu. Ada di saat dia lip. Bukan. Saya tanya mana Juma mengatakan itu. Buktikan Juma mengatakan itu. Ayo. Di saat lip dia. Saya Paham nggak kok? nanya itu. Buktikan Juma mengatakan itu kepada kamu. Cepet. Di saat lip. Ya mana? Ya di saat lip berarti Ya yang lain iya, kan melihat. buktikan. Namanya Bukan dia bagi membuktikan surat. itu Kalau dia bagi menunjukkan surat bukti. kepada aku, jika dia bagi message kepada aku, Yang itu namanya membuktikan itu memberi bukti, Sebagai bukti. bukan ngomong toh. Coba buktinya. Bukti, coba. kalau perkataan ini tidak bisa dibagikan bukti. Ini ya. Bukti itu adalah sesuatu yang bisa membenarkan perkataanmu, bukan perkataanmu buktinya, bukan. Sebab dia berkata seperti itu, ya aku sampaikanlah perkataan seperti itu. Oke, buktikan. Buktikan kalau dia menyampaikan seperti itu kepada kamu. Buktikan. Inilah yang Nggak bisa kukatakan, membuktikan. inilah sebagai Nggak bukti. bisa membuktikan. Yang nggak bisa kukatakan membuktikan. inilah sebagai buktikan. Nggak bisa Jika dia membuktikan. kirim message, Pertama, jika dia kirim surat, Pertama boleh kamu sudah menipu. Yang kedua kamu memfitnah si Juma. Padahal si Juma nggak ada ngomong gitu sama kamu. Kamu ini double loh. dia di saat live bukan ngomong, bukan sekedar ngomong sama aku buktikan saja. saat dia Kalau live di mengatakan saat itu. live berarti semua orang mendengar loh. Iya, Siapa- buktikan. Saya nggak minta semua orang mendengar. Berarti semua orang Saya minta mendengar. kamu buktikan. Bisa nggak kamu buktikan Juma ngomong gitu? Loh kalau kamu nggak sanggup membuktikan ya kamu penipu. Mana aku mau buktikan? Daya, penipu kayak kamu jangan lama-lama di room saya. Kamu satu aja nggak bisa menjawab pertanyaan. Itu dapat konten ya. Dia mengatakan Allahnya agama Islam ya. Udah dijawab dia itu kok. Kalian udah mendengarnya itu. Mantep ya, mantep. Orang kayak gitu tuh gitu aja dibikin. Kita naikkan yang lain ya. Siapa tahu ini ada juga saudaranya dia. Nah, dia makanya di sini ngomong tuh nggak pakai bukti nggak bisa. Halo Fauzan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi. Apa Silakan. kabar nih? Silakan melanjutkan aja. Jangan lagi apa kabar. Kalian kan udah lama di bawah nih. Kita nggak mau ulang lagi dari nol kayak orang mau isi bensin. Dimulai dari nol ya kak. Gitu. Kamu mulai dari nol gimana? kamu setuju nggak tadi perkataan dia bahwa Allah itu Setuju. beragama Dia- Islam? Oh setuju. Iya, Oke, benar. setuju Allah agama Islam. Oke, siap. Thank you bro. Luar biasa. Setuju ya. Berarti Agama Islam oke. agama yang baik. Oke, kamu agama apa? Agama bro? yang benar ke agama Ya, Islam. Anda agama Ya, apa? aku kan Islam sejati lah. Anda agama Islam. Allah beragama apa? Allah itu pastilah Agama Islam. Islam. Berarti Allah Karena dan ajaran Fauzan Islam itu sama-sama ajaran yang beragama Islam. Oke. Kamu sudah menyamakan dirimu dengan Allah dong? Atau Allah sudah Ya, aku menyamakan diri tidak bisa. Loh, Kita nggak boleh menyamakan oke, diri kita sekarang saya daripada tanya, Allah. saya tanya, Allah beragama apa? Gimana kalau Allah itu yang pencipta agama, dia mendirikan tadi agama. katanya Allah agama Islam. Ya, maksudnya Allah agama Islam. Islam. Ya, benar. Oke, Ya, kamu benar. agama apa? Ya Islam. Loh, kamu udah sama dengan Allah beragama Islam dua-duanya. Iya, aku kan penyembah dia. Aku kan menyembah dia. Oke, Allah beragama apa? Kita kan harus mengikuti pencipta. Iya, Allah agama apa? Kok pertanyaannya gitu, Mbak? Loh, tadi Allah kamu udah agama jawab, apa, sekarang Allah tiba-tiba agama apa, nggak Allah agama apa? ditarik Aku kan sudah ngomongnya. jawab tadi. Tadi kamu, ya benar, yang tadi itu benar. Kamu tadi udah mengiyakan.
Bahkan kamu sudah menjawab, ya Allah agama Islam tadi. Gimana sih? Pertanyaannya Mbak Agatha ini aneh. Loh, kok aneh? Tapi bisa dijawab kan tadi? Berarti nggak aneh dong, soalnya kamu bisa jawab. Ya maksudnya kan sudah tadi, kan sudah aku jawab. Apa? Ulang. Allah agama Islam, kamu agama Islam. Kamu sudah menyamakan dirimu dengan Allah dong. Sama-sama agama Islam. Nggak bisa kita menyamakan diri kita. Tadi kamu bilang, oke, berarti ini nggak bisa. Berarti ini nggak bisa. Berarti ini nggak bisa. Oke, sekarang saya tanya ulang ya. Maksudnya, kita sebagai hamba tidak bisa menyamakan. Paham maksudku? Tidak bisa kita menyamakan diri kita kepada Allah karena Allah itu pencipta. Oke, Ya, Allah jangan. pencipta. Oke, agama diciptakan atau tidak? Iya benar. Siapa yang menciptakan agama? Ya agama. Ya Allah yang menciptakan dan turun kepada Jibril dan Allah Jibril menciptakan agama Islam. menyampaikan kepada Muhammad. Oke, Allah loh yang disampaikan. Iya, karena agama Islam itu agama yang benar. Iya, dia menurunkan agama Islam saya itu. nggak nanya itu. Berarti Allah yang menciptakan agama Islam, betul? Iya. Astagfirullah. Ya, Allah menciptakan agama Islam. Ya, boleh dikatakan seperti itu. Oke, Ya, benar. hari keberapa Allah menciptakan Memang agama? masalahnya di mana? Iya, agama hari Astagfirullah, keberapa kok tanya hari? Allah menciptakan agama Islam? Yang jelas dia Lo dijawab menurunkan aja agama dong. yang terakhir. Saya kan mau Dia tahu menurunkan penciptaan agama, itu kan ada agama 6 Islam yang hari. terakhir. Penciptaan itu kan ada Oh, yang di terakhir. dalam 6 hari. Nah, hari keberapa ini agama diciptakan? Saya penasaran aja loh. Mbak Agatha gini, pertanyaan Mbak Agatha itu pakai dalil Dijawab dong. Jangan aja, bertanya dijawab pakai dalil aja. gitu. Kan menciptakan itu kan artinya sesuatu yang belum ada menjadi ada, betul dong? Nah, sekarang saya tanya, Islam itu diciptakan pada hari keberapa sama Allah? Waduh, pertanyaanmu itu Loh. sama aja Mbak. Kalau kita mencari Tuhan di mana? Tadi kan Anda bilang Kita sebagai agama orang Islam nggak bisa Islam. mencari Nih, Tuhan berada di mana, nggak Pak bisa. Fauzan, tadi kan Bapak bilang agama Islam itu diciptakan. Siapa yang ciptakan? Allah. Pertanyaan saya cuma satu. Penciptaan agama dengar, Pak. Islam itu di hari keberapa? Cuma nanya itu aja kok marah. Allah menciptakan Islam. Hari ke? Kok tanya harinya sih? Loh, penciptaan itu ada 6 hari bukan? Atau Allah tiap Ini hari menciptakan? pertanyaannya Mbak Agatha nih. Loh, sekarang saya tanya, penciptaan itu 6 hari lamanya, 6 masa kan? Di sini kan, di Quran juga dikatakan 6 masa penciptaan itu. Nah, dari 6 masa ini, masa yang keberapa lah agama Islam diciptakan? Aduh, bingung aku jawab pertanyaan Mbak. Jangan bingung. Kalau bingung, jadi ateis Kok tanya aja. harinya? Loh, Hari apa? kok Anda Hari keberapa? bingung? Kok Anda bingung? Kalau bingung, ateis aja. Anda belum Enggak, memahami Mbak. agama tapi sudah beriman kepada agama. Kan aneh. Gimana sih? Bertanya yang pakai dalil. Jangan yang aneh-aneh kayak gitu Oke. bertanyanya. Agama Islam kan ada di sini kan. Seperti Telah ini. nih ayatnya Seperti ya. aku. Ini ayatnya ya. Tunggu dulu. Telah Dan kita bertanya. Nih, pakai dalil kan? Pakai dalil kan? Nih, di dalam Al-Qur'an dikatakan telah kusempurnakan Islam sebagai agamamu. Itu di Al-Maidah. Allah mengatakan itu. Sekarang saya tanya, agama Islam yang disempurnakan oleh Allah ini ya, yang kata kamu adalah ciptaan, ini di hari keberapa diciptakan? Astagfirullah. Astagfirullah. Katanya pakai dalil. Saya bawa dalil nih. Ya oke lah. Hari Setidaknya apa? Oke. sedikit aja. Hari keberapa Hari lah itu Jumat. diciptakan? Hari keberapa diciptakan? Pertanyaan Mbak Agatha ini aneh-aneh ini. Katanya pakai dalil, udah aku gak kasih dalil. Iya. Pertanyaannya Tuh dari di bawah mana? ada Lucu jawaban. kalau bertanyanya. Di bawah itu ada Lucu kalau jawaban ya. bertanya. 17 Agustus, hari Jumat, hari Senin. Nah, tuh. Jadi hari apa? Hari apa? Nih, hari ke-9. 17 Agustus.
Nah, hari keberapa? Yang benar lah, itu udah di-spill, dibantuin lu kamu tuh. Ini hari keberapa, Bang? Harimau, Haryanto, harian aja, hari ke-32, hari Minggu. Mana yang betul? Malam Kliwon, tanggal 1 pas gajian, hari Jumat, hari ke-32. Yang mana nih? Ayo. Aneh. Loh, hari ke-25. Oh. Astaga Tuhan, tinggal dijawab aja loh. Ya udah nanya aja lah, kasihan aku nggak tega. Udah Bapak nanya aja lah. Silakan Pak. Kalau bertanyanya kayak gini, kalau bertanya itu yang benar kayak gini. Tahun baru Islam itu jatuhnya tanggal berapa, itu bertanyanya seperti itu bagus. Jangan hari apa, hari nggak gitu cara bertanyanya Mbak Agatha. Saya nggak mau nanya tahun baru Islam. Soalnya saya nggak ngerayain, nggak penting. Gitu. Saya nggak mau nanya itu. Tahun berapa gitu. Oke, Anda bertanya aja deh sama saya tentang iman Kristen. Deh, kasihan ya teman-teman yang tadi aja udah sampai muntah darah, mimisan ya kan. Oke, nah, aku nanya aja bertanya lah, ya. tega aku. Bertanya ya. Ya, silakan. Aku bertanyanya yang mudah-mudah aja. Semoga Mbak Agatha bisa ya, jawab. Insya Allah kalau saya mampu jawab, saya jawab Pak Fauzan. Silakan. Coba tunjukkan di Matius ayat 13 apa? Di Matius pasal 13 ayat 32. Nah, dinyatakan bahwa Yesus tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Coba tunjukkan, pasti ada di situ. Pertanyaannya apa? Halo, dengar? Iya, gini, pertanyaannya apa? Tunjukkan. Yesus tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tunjukkan Yesus tidak tahu. Pertanyaannya itu. Pertanyaan yang benar. Benarkah? Tahu nggak Yesus? Yang di bawah ngerti nggak pertanyaan dia? Tahu nggak? Enggak, yang di bawah ngerti nggak pertanyaan dia? Saya nggak ngerti pertanyaan dia. Coba. Baik-baik. Tadi Anda ngajarin saya untuk bertanya yang bagus. Oke. Yang di bawah ketawa semua, ya. Pak. Pada nggak ngerti, Bang. Ya gimana mau ngerti kau kayak aku? Oke, pertanyaannya apa? Gini. Silakan bertanya aja. Di Injil Markus pasal 13 ayat 32 itu menyatakan bahwa Yesus tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Benar kan? Iya, terus pertanyaannya? Itu. Kalau dia memang Tuhan kok enggak tahu terjadi. Pertanyaannya kok Yesus Tuhan kok enggak tahu kiamat itu kapan terjadinya? Ya, di situ dikasih tahu yang tahu hari kiamat adalah Bapa. Bapak itu siapa? Bapak Yesus, kan? itu satu di dalam bukan. Yesus itu bukan Bapa. Bukan. Firman. Yesus kok firman sih? Bapa itu adalah Allah. Ya, Yesus itu di dalam Bapa. Jadi kalau Bapa tahu, Yesus tahu. Kalau Yesus itu bukan Allah, berarti dia hamba. Temennya aja suruh nanya langsung. Temennya aja suruh nanya ke sini. Tidak, Mbak. Enggak apa sih? Saya kan selalu bertanya itu selalu pakai dalil, enggak aneh-aneh kayak bertanya kayak Mbak. Gitu. Udah dijawab. Terus Anda mau nanya apa lagi? Banyak menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Apalagi pertanyaannya? Banyak. Ya apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Banyak. Iya, aku buka Injil dulu ya. Aku buka Injil dulu ya. Aku buka Injil dulu ya. Ya boleh. Aku punya Injil juga ini Mbak. Aku bandingkan ini ternyata Injil ini, Bible ini memang ada berapa jenis tulisan manusia benar-benar luar biasa ini. Protestan atau Mbak? Apa? Kristen apa? Mana Injil itu? Mesin aku mau bertanya sama dia nih. Protestan atau Kristen Mbak? Apa? Tanya dia dulu. Tanya dulu. Protestan atau Kristen? Ayo dong, rame-rame terus aja. Ini. Open cam, rame-rame dong sini. Iya, Mbak, saya mau tanya, Mbak. Nih, ini kan ada di Matius juga nih. Ini di Matius bab 13 ayat 57 tuh Yesus menyatakan dirinya bahwa dia nabi. Itu benarkah juga kan?
Betul. Itu benar kan, Yesus Mbak? juga disebut nabi, betul. Nah itu makanya jadi jangan dituhankan kalau nabi tidak boleh itu tusan. Yesus itu Tuhan dan nabi. Mau dalilnya? Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Apa itu? Jadi seluruh Ini aku kaum tanya, Israel, ini saya bacakan ya, saya Jawab bacakan. dulu pertanyaanku. Itu benar kan? Yesus menyatakan dirinya nabi? Betul, selain Tuhan, Yesus juga nabi, betul. Kok bisa begitu? Selain Tuhan, kok Bisa dia dong, nabi juga gimana? Kalau Paulus kan nggak bisa jadi Tuhan, nggak bisa jadi nabi. Kalau dia Tuhan kan pasti manusia, bisa jadi Mbak. nabi dong. Logikanya kan gitu. Tuhan itu bisa jadi nabi, bisa. Waduh. Iya Tambunan dong. juga nabi dong, karena dia menyatakan Kenapa? dirinya biasa. Loh, orang setan aja nabi kok di dalam Quranmu? Waduh, Mbak jangan Maryam ngadi-ngadi lah 83 coba baca. Baca Maryam 83. Setan juga itu rasul loh di dalam Quranmu. Nggak tahu. Coba baca. Nggak percaya baca aja Quran. Kalau di nggak ada, Mbak. Di Al-Quran kami itu nggak ada. Maryam 83. Allah kan utusan kan? Utusan itu rasul bukan? Arsalna. Utusan itu rasul bukan? Memang masalahnya ayat itu kenapa, Mbak? Setan Dengan juga ayat itu. diutus sama Allah. Setan itu adalah rasul. Loh, nggak tahu ya? Ya, jangan. Loh, tadi kan kamu jangan, bilang, kan kamu bilang, utusan itu adalah nabi, rasul. Betul nggak? Atau enggak? Lain ini? Oke. Muhammad itu rasul bukan? Ya rasul lah, Mbak. Dia diutus bukan? Ya, dia diutus oleh Allah. Kalau untuk menyebarkan diutus Islam. atau utusan, artinya dia adalah Utusan. nabi enggak? Bukan nabi. Nabi, dia nabi. Nabi, karena diutus. Berarti setan juga nabi. Coba baca Maryam 83. Setiap manusia yang diutus itu Loh, sama Allah Allah itu pasti juga nabi. mengutus setan loh. Maka setan adalah utusan Allah. Setan juga nabi dan rasul. Karena sama-sama diutus. Loh, gimana sih? Banyak. Coba banyak sih, Mbak. baca. Temennya kan ada di situ. Ada Quran, Pak? Bapak punya Quran? Ya punya lah, Mbak. Kita Nah, kan coba Islam sejati. baca Maryam 83. Coba baca. Takutnya saya ini pakai dalil tadi kayak kata Bapak. Nanya tuh pakai dalil. Nah, ada dalilnya. Ada ini. Coba. Baca dulu. Surah 19 ayat 83. Tidak, aku cuma bawa buku ini. Maryam Aku cuma bawa. 83. Di situ dikatakan Allah mengutus setan-setan. Berarti setan adalah utusan. Tepuk tangan dong. Kalau setan itu kan memang kenapa? Tapi itu kan tidak berlaku ke Islam. Itu Kira-kira berlaku Pak, loh kok nggak berlaku di Islam? Itu di Quran. Apa Bapak nggak mengimani Islam? Nggak mengimani Quran? Aku mengimani lah. Ya udah. Ya udah. Paham ya? Pertanyaan aku dijawab dulu, Mbak. Apa pertanyaannya? Tadi itu kok bisa ya? Kalau bisa Yesus sudah menyatakan dirinya kalau dia nabi, kok malah Mbak Aga tuh menangkan dia? Cuma aku bertanyanya itu aja. Kok Dia bisa Tuhan dan Nabi. Coba punya Alkitab kan? Punya Alkitab kan? Punya. Iya, ini coba. makanya aku baca. Coba nih. Baca Matius 23 ayat 34. Coba buka. Jangan dulu kemana-mana. Loh, Ini dulu Anda kan mau diselesaikan. membuktikan. Ini saya mau membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Nabi. Itu. Dalilnya di mana, Agatha? Itu Matius 23 ayat 34. Yesus bilang, aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Yesus itu mengutus nabi. Coba, di dalam Islam yang bisa mengutus nabi siapa? Ayo. Yesus mengutus nabi, sementara dirinya dia juga nabi. Iya, Kok bisa? makanya dia Tuhan yang menjadi nabi juga. Tadi kan udah saya bilang. Kok bisa? Bisa, itu dalilnya. Kalau di dalam Islam yang mengutus nabi siapa, Pak? Banyak memang aneh. Enggak, saya tanya loh, bukan aneh. Ini kebenaran kan di dalam Quranmu cuman dikatakan Iya, kebenaran itu sedikit. Ya kan? Cuman ngasih tahu Isa cuma nabi tok. Quranmu kan nggak ngasih tahu bahwa Isa itu adalah Allah, kan gitu.
Sekarang saya tanya, Mbak yang sadar, sanggup, sadar Mbak, yang sanggup sadar mengutus Mbak. nabi kira-kira siapa, Pak? Yang sanggup mengutus nabi, begitu maksudnya bertanya. Ya, siapa yang sanggup bisa mengutus nabi di dalam iman Islam? Siapa yang mengutus nabi di dalam Ya, iman Nabi Islam? Muhammad lah, Rasul Saya nanya, Muhammad yang ya. mengutus Nabi Muhammad siapa? Allah. Nah, berarti Yesus Allah. Kenapa? Karena Yesus Iya. mengutus nabi-nabi. Tepuk tangan dong. Yesus itu Nah, Tuhannya Allah sekarang juga. kamu Muhammad sudah tahu. Tuhannya Allah juga. Sebentar, ini kan Gitu, iman Mbak. saya. Sekarang kamu sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang mengutus nabi-nabi dan dia sekaligus jadi nabi. Gitu aja kok ribet. Nah ya, bedanya adalah Allah mau mengutus setan, Tuhan Yesus tidak mengutus setan, tapi ngutus nabi, ngutus malaikat. Nah itu. Memang kalau Mbak Agatha bertanya itu kan nambah-nambah, ndak selalu ndak pakai dalil yang benar kalau bertanya nih. Itu Wahyu 22, aku Yesus mengutus malaikat. Itu perkataan Yesus. Ya, jangan, Di dalam jangan, Matius, jangan sabar nih. dipotong-potong begitu. Kamu bilang Coba. kan nggak pakai dalil. Saya kasih dalil, catat tuh di dalam Alkitabmu ada tuh. Coba buka sekarang Matius 23 ayat 34. Aku mengutus nabi-nabi. Itu kata Yesus juga. Yesus itu mengutus nabi-nabi dan malaikat. Kalau Allahmu mengutus nabi dan mengutus setan. Maryam 83. Dalil. Dalil itu semua, Dek. Ayo dong, 2000 orang di sini, 2,1 orang di sini. Bisa membuktikan, cross check semua di Alkitab kalian ya. Itu dalil loh, saya nggak berani saya ngomong sembarangan. Gimana? Pak Ujan. Ya saya maklum karena Anda cuma dikasih pengetahuan yang mengatakan Isa cuma nabi doang. Padahal Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah. Ya wajar kalian cuma beriman sebatas yang dikasih tahu doang kan? Sisanya kan nggak tahu. Gimana Pak Fauzan? Udah muntah darah belum? Udah mimisan? Mau ke ICU, IGD, ambulan udah siap belum? Ayo dong. Ngomong, unmute. Dasariawan. Udah keluar kecapnya 2 di sini, angka 11. Oke, gimana? Apalagi? Udah Pak Fauzan nanya lagi. Saya jawabnya pakai dalil. Udah nanya. Banyak kalau aku bertanya Mbak Agatha, banyak banget. Silakan. Yang banyak. Halo. Iya. Mbak Agatha Silakan. banyak. Iya bang, sinyal kau, aduh deh. Banyak Mbak. Kalau aku lihat di Bible itu menyatakan Yesus itu bukan Apa Tuhan, itu pertanyaannya banyak. bang? Ya, banyak. Iya apa pertanyaannya Itu bang? sebagai ini juga. Ya ini, aku buka dulu ya Bible ya. Ya kita dengerin Itu pertanyaannya. di pasal berapa nih? Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 6 itu. Yohanes 14 ayat berapa? Di Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 6 itu coba tunjukkan, bacakan di situ. Itu Yesus katakan seperti apa di situ? Jalan kebenaran. Janganlah Iya kan? gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, juga percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Tadi. Di rumah Bapaknya ya, supaya di tempat aku berada kamu pun berada. Oke, apa yang mau ditanya? Berarti di situ ada dua ya, antara Bapa dengan di situ ya ada dua ya. Iya, Nah, ada itu. Bapa dengan firmannya. Masa Bapak saya nggak punya firman? Bodoh dong. Kalau Bapak tidak punya firman, dia nggak bisa berfirman dong. Gitu. Dia di ayat kami di Islam tegas banget. Allah itu beranak dan tidak diperanakan. Oke, Allah tidak punya anak.
dia tidak beranak dan tidak diperanakan, Mbak. Itu aja intinya. Terus di ayat 6-nya. Kalau Coba dibaca ayat 6-nya kalau itu. dia tidak beranak kan artinya mengeluarkan kan? Betul? Benar. Iya, berarti Nggak Allah bisa. tidak pernah berfirman dong kalau gitu. Karena memperanakkan itu artinya mengeluarkan. Berarti Allah nggak pernah ngomong dong. Tidak begitu. Jangan Memperanakkan itu artinya kan mengeluarkan. Loh, arti memperanakkan itu artinya mengeluarkan. Bapa itu mengeluarkan firman-Nya, makanya dia berfirman. Karena anak di sini adalah firman. Berarti Allahmu tidak pernah berfirman dong. Itu kan maknanya. Itu maknanya, memperanakkan, memfirmankan artinya. Karena anak adalah firman. Berarti Allahmu diem aja, kayak batu gitu. Kalau kami tidak. Sekarang saya tanya. Batu beranak Tunggu nggak? dulu. Oh tunggu, oke. Ditungguin. Iya silakan. Dibaca dulu ayat 6-nya. Dibaca dulu tuh. Itu kan selalu. Gini. Sabar. Itu kan iman Kristen selalu memperkuat dirinya bahwa Yesus itu jalan kebenaran. Coba dibaca ayat 6-nya. Oh, Jangan potong-potong ya, diterusin ya. Ini udah lari. Tidak, ini masih di Yohanes. Ayat Masih 6 di ya. Yohanes, kan tadi kan pasal Kata 14. Yesus. Tadi Oke. kan di- Oke, saya baca. Kata Tadi kan di Yesus. pasal 14 ayat 6 1, sekarang ayat 6-nya. Siap ayat 6 ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Apa yang mau ditanya? Nah, sekarang garis bawahi. Itu Akulah jalan. kebenaran itu apa? Jalan kebenaran. Bukan jalan kebenaran, bukan. Akulah jalan kebenaran. Bukan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau bahasa Arabnya kebenaran itu kan artinya al-haq. Berarti Yesus di sini adalah sang kebenaran atau al-haq. Oke, saya tanya, gelar al-haq itu diberikan kepada siapa? Ayo. Salah, Mbak. Itu salah. Hidup itu adalah Nih, al-hayat. Yesus mengaku dia adalah al-hayat. Yang punya gelar al-hayat siapa? Ayo. Ini Mbak, aku bacakan ya. Oke. Aku bacakan yang baik-baik ya, Mbak. Ini gini, kata Yesus. Ya, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dibaca yang bagus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran, Yesus itu adalah hidup. Hidup itu artinya al-hayat. Kebenaran itu artinya al-haq. Siapa al-haq dan al-hayat? Nah kan bagus ini Pak. Bapak mengungkapkan satu ayat yang menyatakan Yesus adalah Allah. Udah saya bilang teman-teman Islam, kalau bertanya jangan ngambilnya ke Yohanes, terlalu ilahi. Yohanes itu ilahi sekali. Kalian kalau nanya jangan dari Yohanes deh, jangan. Saran saya jangan. Karena Yohanes itu menjelaskan Yesus itu dari perspektif atas, dari keilahiannya. Kau bunuh diri kalau bawa Yohanes, pingsan lah kau. Silakan Pak. Bagus sekali nih loh. Ayat yang Bapak tunjukkan ini ayat yang menyatakan dia Allah. Pak Fauzan, ambulan siap di bawah. Halo, Pak Fauzan. Fauzan 1 pingsan. Inilah iman Kristen ini. Menerjemahkan seperti itu sebenarnya, Mbak. Loh, Nggak begitu, kamu baca. salah. Kak, saya tidak menerjemahkan. Kita cuma sama-sama baca. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu siapa sang kebenaran? Boleh aku jawab? Kebenaran itu siapa? Saya tanya di dalam iman Islam. Iya, benar. Yesus itu benar orangnya, benar. Loh, kalau Bapak orangnya benar, Bapak disebut kebenaran nggak? Ya, pasti Ya nggak bisa. Karena
ada seseorang yang mengatakan dia adalah kebenaran, itu langsung dipenggal mati. Karena sang kebenaran itu hanya Allah, Pak. Nggak bisa. Manusia itu nggak Iya, ada yang sanggup mengatakan dia adalah Ya kebenaran. kebenarannya itu hanya punya Allah, bukan punya Nah, Yesus. kebenaran Yesus itu punya Allah. Kok bisa di sini Yesus itu adalah kebenaran itu? Berarti dia adalah Jahat kebenaran pun itu ya Allah. Terima kasih. Sudah dijawab Tepuk tangan lagi. sendiri. Yesus itu Nah, adalah kebenaran. Mbak. Kebenaran itu adalah milik Allah. Berarti Yesus itu adalah Allah. Tepuk tangan. Allah. Iya. Terus ada lagi yang mau ditanya, Pak? Silakan pertanyaannya. Apa lagi? Lanjut. ini belum kelar Oh, tadi belum kelar. ini. Apa yang mau Itu kan ditanya? menurut Silakan, Anda silakan. berbangga kata kebenaran. Dia jalan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang Salah, datang kepada Bapak Kalau berarti akulah jalan dan kebenaran dan hidup, bukan jalan kebenaran hidup. Akulah kebenaran, akulah hidup. Itu ya, akulah maksudnya. jalan dan kebenaran Dan hidup. Nah, Dan tidak ada seorang Sekarang- pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu kan? Begitu kan? ya betul. Nah, dengar. Perhatikan baik-baik ini. Nggak, Yesus itu garis bawahi kebenaran. Itu cuma hanya pemberi jalan, bukan tujuan. Loh, Itu Bapak aja. bilang, oke, tujuan Bapak menuhankan Allah itu tujuannya hidup, bukan? Iya, aku udah berarti aku hidup karena tujuan Allah, bukan tujuan Yesus. Aduh, tadi Bapak bilang kebenaran itu adalah Allah. Tujuan Bapak kepada Allah dong, kepada kebenaran. Yesus itu Allah. cuma pemberi jalan, tapi bukan tujuan. Pak, jangan dibilang dong. Yesus itu cuman pemberi jalan. Nggak ada tulisannya cuma pemberi jalan. Yesus itu bilang, akulah jalan. I am the way. I am the truth. I am the life. Loh, kok dibilang cuma? Nggak ada cumanya, kok ditambahin cuma sih, Pak? Jangan direvisi dong, Pak, kitab saya. Kok Bapak ubah-ubah sih kitab saya? Bapak udah siap menanggung malapetaka, karena di dalam Wahyu, barang siapa menambahkan perkataan, nih, Bapak harus dengar ya, barang siapa menambahkan perkataan dalam kitab kami, akan ditambahkan malapetaka kepadanya. Di sini nggak ada Yesus mengatakan, aku cuma jalan. Kok Bapak tambahin cuma jalan sih, Pak? Bapak mau, udah siap sama malapetaka yang akan ditimpakan kepada Anda. Ini saya baca Wahyu ya, punya kitab kan ya. Ya, barang siapa, dan aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan dan nubuat ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka. Bapak udah siap ditambahkan malapetaka kepada Bapak ketika Bapak bilang, aku cuman jalan. Hati-hati loh, Pak. Hati-hati loh, Pak. Tiba-tiba besok ada malapetaka sama Bapak. Ih, astagfirullah. Jangan, Pak. Jangan sampai, Pak. Minta maaf, Pak. Jangan ditambah-tambahin, Pak, kitab saya. Ngeri loh, Kalau Pak. malapetakannya Allah yang menurunkan, ya takutlah. Kalau dari Kristen, Allah mau membunuh saya pun nggak bisa, nggak ada Pak. takutnya aku sama sekali. Gini, Pak. Allah mau membunuh saya aja nggak sanggup, Pak. Apalagi ngasih malapetaka. Loh, serius. Tapi saya lebih takut sama ular. Sebentar, saya lebih takut sama ular karena ular bisa membunuh saya. Allah nggak bisa membunuh saya. Ya, truk gandeng saya lebih takut, Pak. Ular itu yang ada di Alkitab Anda. Dengar, Pak. Truk gandeng itu lebih bisa membunuh saya. Saya meninggal. Saya lebih takut sama truk gandeng daripada Allah Anda. Allah Anda nggak bisa membunuh saya. Nggak bisa, Pak. Ya, coba. Yang paling penting adalah, bisakah Allah menghidupkan nabimu? Kalau membunuh, Pak, ular sanggup, truk gandeng sanggup, ya, harimau juga sanggup membunuh saya gitu. Tapi bisa nggak menghidupkan ini harimau, ular, truk gandeng? Gak bisa. Pertanyaan saya, bisakah Allah menghidupkan Nabi Muhammad atau menghidupkan Bapak kembali? Jadi jangan takut, Pak. Karena kami yang percaya kepada Kristus, Yesus bilang apa? Janganlah kamu takut kepada yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Siapa? Yesus. Hati-hati. Ular membunuh tubuh saya, tetapi tidak bisa membunuh jiwa saya.
Tapi Yesus bisa membunuh baik tubuh maupun jiwa. Jadi hati-hati kalau Anda mau menambahkan perkataan dalam kitab ini. Anda bisa kena malapetaka. Hati-hati Pak. Enggak. Paham? Aku enggak takut. Aku malah jadi jangan bilang, nggak apa-apa. Jadi jangan bilang Yesus cuma jalan. Wong dia kebenaran, dia hidup. Bapak bilang cuma jalan tok. Bapak jangan revisi dong Alkitab saya. Iya, kenapa merubah-rubah kitab saya? Kan. Dah, Bapak udah mencret, muntah darah, Bapak ke IGD dulu, mangga. Ya teman-teman ya, hati-hati ya, hati-hati. Ya, dia sudah coba-coba menambahkan. Selalu yang mengatakan Yesus cuma nabi, nggak ada tulisannya Yesus cuma nabi. Lebih dari. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.